setiap kami kembali ya Tuhan. Pulihkan setiap hati kami ya Tuhan. Sembuhkan setiap kami yang sakit. Pulihkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat keluarga, buat kesehatan. Terima kasih buat pekerjaan kami. Apapun yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami sampai sekarang. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau berada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai karena kami percaya kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Semua yang siap dan mau bersuka cita buat Allah, kita sama-sama katakan amin. Kami umat yang diberkati Tuhan. Tercampur, terlama di
setiap kali kami hadir di dalam satu ibadah, kami percaya ini adalah salah satu kegiatan menyenangkan hati Tuhan. Betapa kami ingin menyenangkan hati-Mu, Bapa. Sebab kami tahu Engkaulah Allah Tuhan kami yang senantiasa menolong dan melindungi kami. Hanya kepadamu saja hidup kami andalkan. Hanya kepadamu saja pengharapan kami. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kalau sekiranya semua yang hadir di tempat ini mempunyai hati yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Bapa, kami siap diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu lewat lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapi lidah bibir mulut hamba-Mu hanya untuk memberitakan kebenaran-Mu, agar firman yang disampaikan adalah hikmat daripada Roh Kudus, jernih sampai kepada jemaat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami siap menyambut kebenaran-Mu, yaitu firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Silakan dulu. Terpujilah Tuhan, saudara-saudara. Kalau kembali saya boleh berada di hadapan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, saudara-saudara, kita langsung saja masuk untuk firman Tuhan. Ya. Kita akan membaca dari 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dan 18. Ya. Saya akan membaca untuk saudara-saudara. Silakan saudara juga membaca, bisa di dalam hati. Memang paling baik membaca itu jangan di dalam hati. Ya. Karena biasanya orang yang membaca di dalam hati itu Kristen kebatinan. Tetapi kalau kita membaca dengan bersuara, suaranya didengar oleh telinga kita, itu akan mendatangkan iman percaya kita lebih teguh lagi di dalam Tuhan. Kalau begitu kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ini jarang dikhotbahkan karena kadang-kadang belum tentu berhasil. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Biasanya kita kalau mau ngobrol sama orang kaya, ya enak. Tapi kalau memperingatkan, apalagi ini tajam banget ini. Itu sungkan. Paisengki, nggak enak. Tahu paisengki? Entar gara-gara begini, kita hubungan jadi retak. Tapi ini firman Tuhan. Lewat hambanya, Rasul Paulus, penulis sepertiga daripada kitab Perjanjian Baru. Rasul Paulus mempunyai murid yang bernama Timotius.
Timotius ini murid kepercayaan. Anaknya lembut. Kalau Paulus sedikit kayak apa tuh saklek gitu. Kalau ngomong dan keras. Tapi justru yang lembut seperti Timotius diperintahkan untuk memperingatkan kepada orang-orang kaya. Wah, ini perjuangan berat, saudara-saudara. Kenapa bisa ada peringatan seperti itu? Karena di Makedonia, di daerah pelayanan Paulus berkeliling, ada di Makedonia itu ada Filipi, ada Tesalonika, ada Berea. Itu orang-orang Yahudi yang sudah hidup di jalannya Tuhan, sekalipun sudah percaya kepada Yesus, tetapi sifat-sifat orang-orang Farisi yang menganut hukum Taurat itu masih melekat. Masih melekatnya sifatnya apa? Karakternya orang Farisi itu, yaitu memandang bahwa kalau yang namanya hamba-hamba Tuhan, kalau yang namanya orang yang sudah menjadi percaya, yang sudah sungguh-sungguh, itu harus kaya. Harus kaya. Jadi pendiriannya itu seakan-akan kita kalau melihat ada hamba-hamba Tuhan, widih, gerejanya gede banget, widih, jemaatnya banyak banget. Sepertinya itu yang dipakai Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan, wah saudara, kalau saya rapat pendeta-pendeta, ya rapat, itu banyak macam. Dulu ini, cerita dulu, kalau sekarang udah hebat-hebat. Dulu ada pakai mobil-mobil yang bagus-bagus itu dipajang tuh di depan lobi itu, di mana ada rapat pertemuan. Tapi ada pendeta juga yang keluar dari rumahnya naik ojek ke tempat angkot, terus ketemu lagi, padahal bawa jas, terus naik lagi ke tempat gedung itu, terus nyambung lagi sono jalan kaki. Banyak orang memandang hamba Tuhan yang begitu, kasihan dia, gitu, naik turun angkot, sekalinya naik mobil Mercy yang panjang gede itu, ya mobil bus Mercy. Jadi saudara-saudara, ini Paulus memperingatkan supaya ukuran kita tidak boleh begitu. Maka ini ditujukan juga kepada kita semua. Siapa di sini yang udah kaya? Kalau yang belum kaya, siap-siap. Ini peringatannya, saudara-saudara. Ya, siap-siap. Sebetulnya udah dibuktikan, ya, udah dibuktikan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Ya biasanya kalau orang kaya itu tinggi hati loh, saudara-saudara. Ada orang kaya yang suka ngasih amplop ke saya, dan suka juga ngasih makanan ke rumah saya, sopirnya. Tapi saya tuh pengen tahu ibu itu, ya seorang ibu gitu. Kalau saya tuh pengen kapan-kapan tatap muka gitu, tapi dia menghindar. Nah satu waktu tanpa disengaja, saya pas lagi jalan kaki lewat, dia lagi ada di rumah saudaranya. Ternyata lagi begini, gitu. Jadi begitu saya lewat, itu saudara-saudara sepupunya tuh ada Pak Pandu. Jadi Tunci itu langsung dia bebenah seperti bebenah buka tas gitu. Tapi saya, kenapa dia menghindar ya? Oh tadi di tangannya ada rokok gitu ya. Jadi ada yang sebetulnya kehidupannya masih begitu. Dia orang kaya loh saudara. Saya juga belum tentu berani. Jangan suka itu loh. Merokok pun nggak boleh. Belum tentu saya juga punya keberanian itu. Nanti nggak ngasih amplop. Itu kalau hamba Tuhan untuk negor yang baik, dia mikir-mikir nanti nggak ngasih lagi. Kalau deket pasti saya kasih tahu. Tapi dari caranya dia menghindar, saya berusaha, ya. Jadi orang-orang kaya itu kebanyakan tinggi hati tuh saudara.
Dan diingatkan kepada orang kaya, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Kekayaan sudah dibuktikan 2 tahunan kena ada pandemi COVID-19, saudara-saudara, kekayaan tidak berarti sama sekali. Tidak sedikit yang menjadi korban orang-orang kaya. Tidak ampun. Berarti, saudara-saudara, apa kita mau mengandalkan itu? Udah gak bisa diandalkan lagi, saudara-saudara. Ya. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, saudara-saudara, hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, itu kita pasti kecukupan di dalam segala hal. Ayat berikutnya 18. Ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ini harus dicatat ya. Mereka supaya berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Kebajikan itu perbuatan-perbuatan yang baik, yang penuh dengan melihat orang yang sedang sengsara. Saya banyak melihat, saudara-saudara, ada orang yang sangat baik, bukan konglomerat tapi dia kaya, luar biasa, luar biasa. Dia nggak pernah absen yang namanya memberi. Pernah pertama kali saya kenal dengan dia lewat seorang pendeta. Yuk Pak Pandu ikut ke Jogja. Saya ikut ke Jogja, ikut mobil dengan orang kaya ini, saudara-saudara. Ya, lalu sampai di Jogja kita bertiga. Kemudian itu kita di salah satu restoran yang di pinggir sawah. Rupanya udah dikontak pendeta-pendeta datang, ada naik motor, ada laki, ada perempuan. Itu kira-kira lebih 50 orang, saudara-saudara. Saya juga kaget. Saya pikir kita akan makannya cuma bertiga. Ternyata puluhan orang pendeta-pendeta yang dari kampung-kampung. Selesai makan, ya. Lalu si teman saya yang baru kenal ini berdiri di waktu sudah selesai bubaran satu-satu tuh. Saya pikir ya mau salam, ternyata amplop, saudara. Jadi saya tanya sama teman saya yang pendeta, itu amplop isinya berapa? Isinya ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Orang segini banyaknya, dia bagi-bagi, Om Desa. Sudah selesai, kita sore nginep di hotel, ada pendeta yang tadi siang tidak datang. Dia telepon, diundang datang aja di hotel dulu. Masuk di hotel aja agak berani. Itu orang yang belum dapat gitu. Masuk aja bilang ada nama ini di kamar ini. Akhirnya datang. Dia juga akhirnya dapat amplop. Nah itu saudara-saudara, orang yang disebut kaya apabila orang itu tangannya di atas, memberi. Melatih hidupmu memberi, karena ini perintah firman Tuhan. Berbuat baik di dalam kebajikan, kaya dalam kebajikan. Jangan kaya hanya sendiri. Tapi saya juga melihat, saudara-saudara, orang yang kaya hidupnya, kikirnya ampun-ampunan. Anak Tuhan loh, anak Tuhan. Ya. Rumahnya di antara komplek perumahan tempat saya, rumahnya dia itu yang niru-niru yang ada tiangnya gede itu. Wah, gede banget. Nah, punya perusahaan roti, saudara-saudara. Dari dia masih pada muda, saya sering berdua sama istri saya, ngobrol aja. Itu orang nggak pernah ya makan di restoran. Kalau kita lagi di rumah tuh suka ngerasain dia gitu. Nah sampai suaminya jalannya begini, saudara. Sampai begitu tuh suaminya. Nah terakhir itu suami meninggal. Sebelum meninggal banyak cerita itu di komplek perumahan saya kan nggak terlalu luas. Kok meninggal ya? Iya. Ya kemarin saya lihat di pasar. Hah?
Ngapain dia di pasar? Di pasar, di mobil boxnya itu dia ngejajain roti sama orang, roti kawan-kawan. Ya ampun, udah kaya banget saudara-saudara, sampai akhirnya mati seperti itu. Enggak sedikit orang yang kaya mati tidak menikmati. Rumah boleh, mobil ada beberapa. Lalu kalau diwariskan ke anaknya, ya iyalah anaknya pasti senang. Tanpa susah payah mewarisi harta orang tua. Tetapi anak-anak yang demikian saudara-saudara, apakah dia kokoh percaya kepada Tuhan Yesus? Sebab perjuangan itu kadang-kadang saudara bersyukur kalau belum dikasih kaya. Bersyukur kalau masih kehidupannya betul-betul berjuang. Bahkan mengalami perjuangan pergumulan demi pergumulan. Sebab apa? Sebab lewat pergumulan itu orang itu mantap. Orang Kristen yang tahan banting. Jadi saya banyak melihat bagaimana yang disebut orang kaya, bagaimana orang yang kaya tapi sangat pelit, ya. Nah, saudara-saudara, mengapa kita diperingatkan kalau kita menjadi kaya? Karena kekayaan itu berbahaya, ya. Kita lihat daripada catatan ayat firman Tuhan. Ya, 1 Timotius 6. Ini beberapa ayat saya tampilkan. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar segala kejahatan cinta uang. Dulu ada trainer yang terkenal, saudara-saudara. Masa dia itu terkenal banget. Teman saya bilang ke saya begini, itu nggak bener tuh trainer, masa firman Tuhan dibalik-balik katanya. Waktu dia mau tampil tuh kan audiensnya banyak tuh yang mau ngikutin acara training marketingnya dia, lalu dipanggil sama dia, wow dia lari-lari begitu. Saudara-saudara, di sini nih yang dipakai, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Tetapi saya berkata, akar segala kejahatan adalah tidak punya uang. Dibalik itu firman. Benar-benar itu. Jadi saya dapat laporan dari teman yang ikutin acara itu. Ya betul, bisa juga tidak punya uang, akar. Tapi tidak semua orang kok nggak punya uang jadi orang jahat. Tapi lebih banyak cinta uang. Itu akar segala kejahatan, saudara-saudara. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka karena memburu uang. Kalau orang udah kaya, saudara-saudara, jangan harap bahwa dia akan menjadi pemurah hati. Tambah kaya, tambah pelit, saya kasih tahu. Semakin kaya, semakin pelit. Itu di mana-mana. Kalau orang kaya, mungkin kalau makan sayap ayam bisa-bisa sampai ujungnya yang kecil tuh habis tuh. Kucing nggak kebagian tuh, saking pelit ya. Nggak boleh kucing dapat bagian. Tapi kalau orang yang biasa dan dia tahu bahwa berkat itu dari Tuhan, enggak bakal pelit. Sebab apa? Kayak ini aja nih ya, misalnya kalau biasa kan kalau kita ada ember, kalau udah penuh kan embernya dituang, bisa buat nyiram, bisa buat apa, ntar kan ember diisi lagi. Gitu. Jadi harus begitu mengalir supaya diisi lagi. Kekayaan kita begitu, kalau kita alirkan terus, saudara-saudara, itu akan ditambahkan lagi. Jadi adik saya nih ya, saya cerita adik saya. Dari tadi banyak kesaksian. Tapi setiap kesaksian yang saya tampilkan tiba-tiba masuk. Adik saya, saudara-saudara, sekarang itu umur saya 76,
adik saya 75 ya, 73, karena di tengah-tengahnya ada, sebelumnya ada yang meninggal ya. Itu bagi-bagi uang, padahal dia gak punya loh, padahal dia biasanya. Orang yang kaya ngirim uang ke dia 20 juta. Ogan, adik saya namanya Ogan, aktivis di Full Gospel Businessman Fellowship International, aktivis ya. Ini bagi-bagi, itu dibagi-bagi sampai ke Cilincing, ke tempat orang yang susah-susah ya. Nggak peduli orang Kristen, orang apa aja yang ketemu sama dia dibagi 100, ada yang 200. Karena bagi dia untuk apa? Orang yang kaya titip ke dia, dialah yang bisa bergerak untuk bagi-bagiin. Itu sebabnya ketika zaman-zamannya COVID ya saudara, dia bagi-bagi nasi sembako. Saya ngomelnya tuh bagi-bagi sembako atau duit nggak pakai masker. Akhirnya kena pandemi COVID, hampir dia mati. Tapi puji Tuhan, Tuhan sayang sama dia sampai akhirnya dia hidup. Padahal udah parah. Dokternya izin sama saya, boleh nggak ini dibolongin terus mau dipakai ventilator yang mulut banget terus karena ada supaya oksigen masukin. Saya bilang jangan, udah terserah Tuhan saja. Sebab kondisinya udah payah, udah makin drop. Wah, tinggal nunggu lewat. Tiba-tiba dokternya ngomong lagi, udah berapa hari, boleh nggak ya saya masukin selang dari mulut sampai ke lambung, lalu dikasih makanan dari ujung selang itu. Boleh, kalau itu saya setuju. Dikerjain tuh. Lalu sekitar 2-3 hari, tahu-tahu adik saya seger sembuh. Nah sembuh saudara-saudara. Tapi cinta Tuhannya luar biasa, cinta Tuhannya. Bayangin aja rumah di Cilincing, Tanjung Priuk. Kan saya orang Cilincing waktu itu. Dia diundang khotbah di Galur. Galur itu di dekat daerah Senen, situ. Persekutuan doa di rumahan. Dia pergi, dia orang susah, duit itu pas-pasan aja untuk bisa pergi ke situ. Jadi pulangnya dia pikir dia pasti dapat amplop kan, dapat amplop. Dia udah selesai khotbah, terus tamu-tamu pada pulang pada dapat kotak makanan, kotak itu tamu-tamu. Adik saya masih nunggu aja duduk. Karena belum dikasih amplop, karena dia juga pulang kan, Cilincing kan jauh sekali daripada Senen itu. Lalu akhirnya diparanin, dikasih kotak nasi 2 kotak. Terima kasih banyak ya Pak Ogan atas pelayanannya. Udah cuma itu doang. Ya akhirnya cuma bangun-bangun senang, jalan kaki sendiri tuh. Bayangin sampai dari itu lewatin Cempaka Putih, ketemu di perapatan Coca-Cola zaman itu. Ada lampu yang terang-terang itu, di situ ada bapak-bapak lagi duduk begitu. Aki, kok di sini nggak pulang ke rumah? Enggak, kalau pulang saya nggak tahu jalan. Udah makan belum? Belum. Dah nih dikasih 2 kotak sama tuh Aki. Adik saya pulang dari situ ke tempat itu terus sampai ke Cilincing, nyampe jam 2 pagi saudara. Sampai jam 2 pagi, dia nggak dapat apa-apa. Itu yang disebut, kalau saudara pengen tahu, menyenangkanmu, senangkanmu. Itu betapa itu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sampai sekarang dia diberkati terus saudara. Sampai sekarang. Dulu lagi saya punya toko, saya yang sering jajanin dia karena dia betul-betul tulen hamba Tuhan yang tidak bekerja, tidak apa. Saya sering jalan-jalan kemana kita berdua, karena kita berdua punya toko. Tapi sekarang dia yang sering memberi saya. Luar biasa kalau mengandalkan Tuhan ya. Jadi banyak orang saudara-saudara cinta akan uang akhirnya menyiksa kehidupannya ya. Kita lihat kan orang yang kaya jadi menteri, orang Kristen akhirnya korupsi, akhirnya masuk ditangkap KPK. Itu yang dimaksud. Berikutnya ayat ya. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Ini buat kita semua ingat, apa gunanya kita kaya, memperoleh seluruh dunia, tapi nyawa kita melayani. Orang yang mencintai Tuhan, mencintai harta, mencintai mamon, mencintai uang, saudara-saudara, akhirnya nyawanya tidak tertolong. Apa artinya? Artinya orang itu akhirnya masuk neraka. Padahal kita masuk menjadi orang percaya itu, kita itu sudah diselamatkan dari kehidupan yang berdosa, yang harusnya di api neraka, dipindahkan kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk dia, orang yang mau percaya. Karena dia percaya, dia diselamatkan, terima Yesus, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Sudah ditebus, sudah dibeli, lunas, harganya dibayar. Nah saudara, itu yang harus kita pertahankan, ya. Berikutnya, Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau orang, ya, di mana hartanya berada, di situ hatinya. Saya alami yang contoh kecil. Saya dulu lagi punya mobil, ya karena saya kerja di Lipo, istri juga seorang businesswoman, ya. Lalu mobil tuh di rumah tuh sampai ada 4 gitu. Tapi pas saya diundang khotbah itu jauh gitu, mobilnya di luar, jalan kaki karena itu tempatnya sempit, rame. Tahu nggak hati kita saudara? Mikirin mobil. Padahal saya mau khotbah, tapi kita mikirin mobil. Duh, mobil saya kira apa ya? Mudah-mudahan nggak ada yang jahat gitu. Itu tetap. Apalagi harta kekayaan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Padahal kita itu harusnya hatinya melekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan itulah yang memberi kehidupan buat kita. Harusnya kita melekat kepada Tuhan. Jangan mengandalkan hartamu. Harta tidak bisa menolong apa-apa. Jangan pernah mengandalkan kekayaan, ya. Lalu boleh nggak saudara-saudara bekerja dengan dia? Ya tentu boleh, tentu boleh. Nah, kalau saudara kerja giat boleh, terima gaji, jangan lupa perpuluhan, harus memberi, ya. Harus beri perpuluhan. Di mana? Di sini, di tempat saudara mendapatkan makanan rohani buat jemaat di tempat sini, memberi perpuluhan. Jangan kena paksa, itu adalah suatu kewajiban, ya. Nah saudara-saudara, ini kita udah tangkap ya intisarinya, kita udah tangkap intisarinya. Lalu saya ingin menyampaikan contoh di dalam Alkitab. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18. Demikian kisahnya, ya. Ini saya baca saudara-saudara. Ini perhatikan ya. Orang yang ingin mendapat keselamatan. Cerita ini ditulis di Injil Lukas, di Injil Matius dan Markus, ada semua ceritanya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah ini pertanyaan adalah pertanyaan kita semua. Apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebetulnya si hidup yang kekal itu bukan sesuatu yang kita perbuat, tetapi merupakan anugerah dari Tuhan. Ya, anugerah yang diberikan kepada saudara semua, kepada saya. Jadi keselamatan itu bukan sesuatu yang kita lakukan. Misalnya kita membangun tempat-tempat ibadah, kita banyak melakukan amal kepada orang-orang susah gitu ya. Itu perbuatan kita. Tetapi untuk keselamatan itu bukan itu. Kalau saudara sudah terima keselamatan, pasti harusnya saudara melakukan perbuatan amal itu.
Tetapi saudara berbuat amal, kalau tidak oleh karena Yesus, tidak akan selamat. Ya, jadi saya ingin membaca dari sini. Lalu jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, ini jangan sampai keliru menafsirkan ini, saudara-saudara. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ini ada yang menafsirkan, ada yang berpendapat, kalau begitu Tuhan Yesus juga tidak baik dong. Sebab tak seorang pun yang baik, berarti Tuhan Yesus juga nggak baik dong. Salah, menafsirkan itu salah, saudara-saudara. Jadi pengertiannya, orang-orang Yahudi itu memandang seperti kitab Taurat itu memandang Musa yang mendapatkan hukum Taurat itu dianggapnya sebagai nabi yang baik, guru yang baik. Nah, sesuatu yang datangnya dari Allah, firman Tuhan lewat Musa, itu yang baik. Jadi saudara-saudara, Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi maksudnya ini, kalau engkau memanggil aku baik, berarti engkau percaya, ini penafsirannya, berarti engkau percaya bahwa aku datang dari Allah, bahwa aku adalah utusan Allah, bahwa aku adalah Allah sendiri, karena engkau memanggil aku baik. Sebab orang Yahudi memandang segala sesuatu itu guru yang baik. Itu yang dimaksud. Jadi jangan berpikir, kok Yesus sendiri menjawab, tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Jadi berarti Yesus berdosa juga dong, sama dengan kita. Jangan sampai ditafsirkan seperti itu salah besar. Ya. Nah. Kemudian berikutnya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Nah ini ya, orang-orang Yahudi udah tahu perintah Allah, 10 firman perintah Allah, ya, hukum Taurat itu, saudara-saudara. Jangan berzina. Ini jangan berzina di hukum Taurat, ini hukum yang ke-6. Hukum yang ke-6, jangan berzina. Jangan membunuh, yang ke-7, hukum Taurat yang ke-7. Jangan mencuri, hukum Taurat yang ke-8. Jangan mengucapkan saksi dusta, ya, itu hukum Taurat yang ke-9. Lalu hormatilah ayahmu dan ibumu, itu hukum Taurat yang ke-5. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu, itu hukum Taurat yang ke-5. Orang-orang, saudara-saudara, harus hormat kepada orang tua. Jadi menghormati orang tua itu selagi orang tua masih hidup. Jangan orang tua udah meninggal lalu kita bikin kuburan pakai bongkai yang gede-gede, lalu kita tiap cengbeng datang. Itu salah. Berbaktilah uhaulah pada orang tua pada waktu orang tuanya masih hidup. Jangan udah mati. Jangan udah mati. Jadi saya ingat banget itu ketika saya manggilnya apa tuh ya? Mungkin saya manggil mungkin itu meninggal ya. Anak-anaknya kaya-kaya, saudara. Banyakan kaya, ada juga yang sedang gitu. Lalu dibawalah dari Bekasi menuju ke itu di Pluit itu tempat jenazah. Lalu sampai di sana waiting list, harus nunggu karena ruangan penuh. Nah sementara nunggu kita semua tuh diajak melihat milih peti mati ya. Lalu yang kaya kan waktu yang kaya tuh, yang kaya istrinya tuh ganteng banget tuh. Model peti matinya apa saja? Wah, pokoknya namanya dia tinggi hati orangnya. Ini 175 juta buatan Italia. Yang ini 125 juta Italia juga. Ada yang 75 juta. Ini anaknya, adik iparnya Enci ini ya. Ngomong Nawarso, manggilin so, Nawarso. Lalu dianya ngebentak. Buat orang mati jangan nawar-nawar. Begitu. Buat orang mati jangan nawar-nawar.
Jadi itu ipar-iparnya tuh nengok ke saya. Emang nggak boleh nawar om? Jadi nanyanya ke saya, emang nggak boleh nawar om? Loh, bukan saya yang jual peti mati kok. Ditanya. Lalu saya jawab, mau nggak mau dong saya harus jawab. Kalau mama lu denger kamu beli peti mati nggak pakai nawar, dan dia dengar, dia bangun lalu dia ngomel, nawar goblok. Itu aja dia nggak bisa ngomong begitu. Ya harusnya berani nawar lah. Jangan udah mati nggak boleh nawar kalau untuk orang mati. Lalu waktu hidup nggak uhau, nggak berbakti. Udah mati mau beli peti mahal, kan nggak ada gunanya dong. Masa waktu hidup dia cuma tinggalnya di anak yang hidup sederhana, jualan itu tuh yang dalamnya ada tempe Bandung tuh apa sih namanya tuh yang digoreng tuh? Combro ya? Dia combro gorengin begitu. Padahal kan kaya itu anak-anak lain, tapi dia tinggal di anak yang itu. Begitu pas peti mati, malah sayang kan duit kalau buat itu kan dibohongin, jangan bilang-bilang. Malah mau dibeli aja, nawar. Beda sama kalau bapak saya mah sebelum mati bapak saya mah mesen begini, lu kalau papa meninggal ya jangan pakai peti mati yang jadi, jangan. Cari yang pakai papan, sudah cepat hancur, dia bilang gitu. Begitu. Terus kan namanya juga dulu papa saya sama saya semua masih Konghucu, ya. Terus nggak usah mewah-mewah. Papa mah udah cukup asal sediain aja. Kalau cengkeh kamu sayur asem. Itu aja. Yang sederhana itu seneng orang tua yang model kayak gitu tuh. Nggak nyusahin anak, saudara. Makanya begitu mati juga nggak nyusahin anak. Jangan. Tapi banyak sih orang tua yang belum mati tuh nyusahin. Ada yang udah 12 tahun nggak mati-mati. Alot banget tuh saudara. Kayaknya kok alot banget ya. Nah kan ya jadi orang tua juga hati-hati kalau ketemu sama anak muda, perempuan misalnya lagi kondangan, encim-encim, orang tua jangan suka nanya, lu kapan? Lu kapan? Jangan suka ditanya begitu ya. Kan orang kan udah ada itu. Kenapa? Jangan, nggak boleh. Takutnya apa? Takutnya pas ketemu lagi di kuburan, yang mudanya bukan tante kapan? Tante kapan? Kalau ditanya balik begitu, nah kan ngomel. Tadinya nanya, kapan? Sekarang begitu di tempat kuburan, tante kapan nih? Kalau nggak tuh ditanya, jadi mendingan jangan sampai dah yang nyinggung-nyinggung. Ya. Nah kemudian saudara-saudara, ketika ditanya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang muda itu, ayat 21. Kata orang muda itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ini saudara-saudara, orang muda ini pemimpin agama ya, umurnya sekitar 30-40 tahun. Dia kaya, dia pemimpin agama. Tapi dia sopan. Dia kaya, pemimpin agama, tetapi ketika Yesus sedang lewat di jalan, dia datang, dia bertelut di depan Yesus, hormat banget. Wah itu luar biasa, saudara-saudara. Ya. Lalu dia tanya soal bagaimana apa yang harus diperbuat supaya bisa hidup kekal. Nah, Tuhan Yesus, kamu jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hargailah orang tuamu. Ya, itu semua udah saya lakukan sejak saya masih muda. Ya dia pemimpin agama, saudara-saudara. Itu sudah sejak saya lakukan semuanya. Tetapi dia bertanya lagi ketika orang itu mendengarkan menjadi lalu apalagi di dalam Injil yang lain dia nanya lagi. Itu semua sudah saya lakukan, apalagi yang harus saya lakukan? Dia masih kurang gitu. Jadi dia sudah melakukan hukum Taurat, tapi masih bimbang hatinya. Itu semua sudah saya lakukan, apalagi yang harus saya perbuat? Dia nanya lagi Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus di ayat 22 nih, ya, di ayat 22. Mendengar pemuda itu, yang kaya itu,
pemimpin agama itu, ya saudara-saudara, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Satu lagi, kalau kamu sudah melakukan semua hukum Taurat, masih gak puas juga. Satu lagi, kata Tuhan Yesus, jualah semua harta bendamu, bagi-bagikan uangnya kepada orang-orang miskin, lalu kamu datang kemari mengikut aku. Nah gitu. Lalu di ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Sedih. Begitu disuruh. Jadi manusia itu begitu diuji. Sekarang nih, dia nih pengen selamat, tapi ternyata dia lebih cinta kekayaannya kan daripada keselamatan yang harus dia dapatkan. Jadi ketika disentuh, jualah lu punya semuanya, bagi-bagikan sama orang miskin. Aduh, nah udah tuh di situ, makanya di mana hartamu di situ hatimu. Di situ titik lemahnya manusia. Kalau sudah disinggung, hartamu bagi-bagikan, udah langsung mengker. Makanya kan jarang jemaat-jemaat yang rela betul-betul membangun gedung gereja. Walaupun pendetanya, saudara-saudara, tanah yang di belakang kita mau beli. Gede tuh, memang harganya mahal. Sekitar 4M pemiliknya minta, kita beli, kita percaya. Cuma aku bingung, oh, gereja segini, dari mana tuh duitnya? Jangan takut saudara-saudara, duitnya masih tersimpan di dompetnya saudara-saudara. Duitnya masih tersimpan di dompet saudara-saudara. Jadi orang kalau udah cerita masalah uang, udah langsung mungker. Banyak yang seperti itu kehidupan orang Kristen, ya. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Di Injil yang lain, pemuda itu langsung meloyor pergi. Di Alkitab Lukas ini nggak ditulis dia langsung meloyor pergi, enggak. Tapi artinya saudara-saudara, begitu disinggung masalah kekayaannya, sebetulnya bukan itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Yang benar aja, masa Tuhan Yesus nyuruh orang itu suruh semua rumahnya dijualin, semua bagi-bagiin, lalu dia kebingungan. Saya tinggal di mana itu? Lah, emang lu jual semua? Iya kan disuruh. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya hatimu, hati kita jangan melekat sama kekayaan. Jangan kita melekat banget. Kalau orang yang melekat banget sama kekayaan, itu mengasih orang itu, saudara, itu berat. Kasih orang itu berat. Ya, jadi belajarlah mulai dari yang sekarang nih, persembahan, perpuluhan, terus juga memberi kepada siapa. Kalau saudara lihat tukang parkir, kasih lebih gede. Kita kan masih ada berkat, jadi kasih lebih gede. Jadi dia, aduh, dapat besarnya hari ini. Kalau hari Minggu, saya itu dapatnya gede. Karena orang gereja pada ngasihnya gede-gede. Gitu. Saya pernah saudara-saudara dulu ngalamin begitu udah ngasih, padahal saya lama parkirnya, ngasih kecil. Begitu udah pergi, aduh, istri saya negor, Pak, kenapa sih ngasihnya cuma segitu? Iya ya, aduh, putar balik, nyari lagi, nggak ketemu orang itu, ya nggak ketemu lagi. Padahal saya baru sadar, iya ya, kenapa sih kita kok pelit banget, ngasih kan gedean dikit, gitu. Kan dia juga orang susah. Jadi kalau belian, saudara, kalau beli di pasar, lihat makanannya bagus, bersih, layak untuk dimakan. Udah, jangan ini dah, udah diangkat, ya. Jangan kayak orang kaya pelit, Bang, ini pete berapa duit? Sebatang. Oh ini sebatang 5.000, Ibu. Gila, pete bau aja. Itu udah dibeli kalau lagi pengen pete. Ada. Lagi jengkol jangan ada. Jengkol ditawar, pete dijawar.
Udah jangan tawar lah, beli aja, lebihin. Dan kembalinya ambil debu. Itu enak, saudara, kalau udah melakukan itu enak banget. Ya, lakukan seperti yang begitu. Itu belajar melatih kita tidak terikat dengan kekayaan. Ya, ini yang dimaksud. Jualah semuanya. Itu bukan berarti saudara harus habis-habisan sampai miskin, bukan begitu. Maksudnya hatimu jangan ada pada hartamu. Jadi hati kita tuh pokoknya harta banyak nih. Ya, kalau Tuhan panggil juga buat apa sih? Ini saya semakin ini makin menyadari, misalnya sama istri saya, ini istri saya perempuan di depan. Saudara, tanggal 29, sekarang tanggal 22. Ini tinggal tetap. Oh ya, ini tanggal 22. Tanggal 28 tuh dia ngingetin saya, supaya saya itu 50 tahun pernikahan. Dia sekarang 50 tahun pernikahan. Bayangin saudara, kita tetap makin setia. Karena kalau saya lihat ya, foto saya berdua banyak banget, foto saya paling banyak banget. Ya, kita berdua, saya tuh, aduh, saya pandemi. Terus dia gitu, saya liatin. Itu, ya, kita kan harus sayang sama istri kan. Jangan makin tua makin bawel. Harus sayang. Jadi, itu kan biar bagaimana ini teman waktu muda. Walaupun dulu mah bukan nama dia, kan minggu kemarin saya cerita, saya jadi Kristen kan karena Amoy, yang namanya siapa? Amoy, Oka namanya. Nah, bukan dia. Di Oka mah tahu tuh, cuma sama juga Tuhan pakai untuk narik saya ke gereja. Sesudah saya di gereja, mamanya Oka pindah ke Jakarta. Saya orang miskin, gak bisa nguber-nguber. Mamanya miskin, kalau kaya coba punya motor atau punya mobil, lu lari kemana? Gua Uber. Nah, jadi biar dia udah pindah. Tuhan ngirim dia, perempuan dari Bangka, ya, merantau di Jakarta. Merantau di sini nih, di Pademangan. Saudaranya banyak, tulisan kerupuk. Anaknya kaya-kaya di Australia. Padahal saya kalau mampir ke rumahnya, dia lagi manggangin kerupuk. Saya di Pademangan nih, Pademangan 2 ya, Pademangan 2 gitu. Jadi saudara dia. Jadi saudara kita ngeliat tuh dia tuh baik gitu. Kita harus sayang, tambah sayang. Luar biasa deh. Ya Moy. Dulu mah Moy, sekarang micin. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya ya, ketika Tuhan Yesus bilang nih, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya, dia pergi ya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang, bukan orang beruang, bukan beruang, ya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Ingat, orang yang beruang, terikat dengan uang, sulit masuk dalam kerajaan surga. Sebab hatinya itu, komputernya surga itu jelas orang ini hatinya sama harta atau sama Tuhan. Itu terekam, saudara, terekam. Makanya kalau mau cinta Tuhan, ya cinta Tuhan yang sungguh-sungguh, ya. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuh, onta lebih mudah masuk lubang jarum. Dulu saya mikir, ini mah perumpamaan. Jarum kan istri saya senang menjahit, suka saya kalau masukin benangnya itu pelan-pelan. Ya bukan itu, maksudnya di sana tuh pintu gerbang di Israel itu ya saudara, di Yerusalem ada pintu gerbang yang gede, ada yang kecil yang untuk orang yang jalan kaki. Kalau pintu gerbang udah ditutup untuk satu orang lewat, itu ada disebut itu lubang jarum. Nah, onta tuh masuknya lewat situ. Ya, onta masuk lewat situ, itu yang dimaksud, bukannya jarum, ya. Biar jarum karung juga yang gak muat onta. Sebab dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi ini satu bukti, saudara, main musik siap-siap, ya. Ini satu bukti bahwa hidup kita jangan terikat dengan kekayaan. Orang muda ini dia
saudara-saudara, titik lemahnya satu di soal harta, kedua sayang dia gagal, padahal dia rindu keselamatan, Jadi apa yang harus diperbuat untuk dapat hidup kekal? Ingat nih, harus dilakukan, saudara. Yang pertama, percaya Tuhan Yesus, itu saja. Percaya Tuhan Yesus. Ada ayat yang berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Itu, ya. Ada ayat seperti itu. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta. Miskin gitu, nggak ada. Jadi kalau orang tuanya hidupnya takut akan Tuhan, anaknya pasti dijamin. Itu di dalam Mazmur 37 ayat 25 ayat itu. Yang pertama, jadi percaya Tuhan. Yang kedua, lakukan firman Tuhan. Yang saudara sudah dengar sekarang ini, lakukan, saudara-saudara. Lakukan. Kalau saudara berani, ada saudaranya kaya, teman kaya, tegur aja. Mau marah-marah. Udah mau akhir zaman ini. Mula-mula ada pandemi. Pandeminya sekarang udah meredah. Ada penyakit hepatitis akut, ya. Hepatitis akut. Sekarang cacar monyet. Itu wabah terus-terusan loh, wabah, saudara-saudara. Udah tanda-tanda zaman udah nggak lama dah. Jadi saudara, ikutin firman Tuhan, ya. Lakukan firman Tuhan. Itu tidak mungkin salah. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Nggak ada salahnya firman Tuhan. Dan yang ketiga, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Akhirnya dapat disimpulkan, kita kembali lagi kepada 1 Timotius 6 itu tadi, bahwa sesungguhnya harta itu menghalangi jalan keselamatan. Harta kekayaan yang berlimpah-limpah itu menghalangi jalan keselamatan saudara-saudara. Amin. Amin. Tuhan memberkati, ya. Kita angkat pujian. Kaulah Tuhanku, kaulah kau.
akhirnya kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Kiranya firman yang sudah ditabur sungguh-sungguh memberkati kami semua. Berpegang kepada ketentuan-ketentuan firman Allah yang telah disampaikan buat kami semua. Ya Bapa, kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dibentuk lebih mengasihi Tuhan daripada harta dunia. Lebih memilih Tuhan yang telah menyelamatkan daripada harta benda yang tidak menentu, yang tidak bisa menjamin kehidupan, apalagi di sorga, di dunia saja tidak bisa menjamin. Jadi kami sangat bersyukur ya Bapa, firman Tuhan akan menjadi pegangan kami. Biarlah iman kami semakin teguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami sembah, hanya Yesus. Segala hormat, puji-pujian dan kemuliaan dan kuasa hanya bagi Yesus Tuhan kami. Yesus disembah oleh segala bangsa, Yesus dimuliakan, dan kami percaya hidup kami akan dipermuliakan oleh Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati Tuhan seluruh sidang jemaat di tempat ini. Pimpinan Gembala Sidang, Bapak Hengki, dan Ibu Gembala Margaret, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada, semuanya dipakai dan diberkati Tuhan. Seluruh jemaat dipakai dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu doa aku hambamu yang diundang melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan.